pengawasan distribusi obat. Badan POM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala Badan POM melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan fungsi dan tugas Badan POM. Di antaranya yaitu pengawasan obat dan nafza yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Nafza Badan POM. Salah satu unit kerja Eselon 2 yang mendukung tugas tersebut adalah Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor atau Ditwasdisian ONPP. Ditwasdisian ONPP memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana, fasilitas distribusi, dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Ditwasdisian ONPP memiliki sasaran strategis kinerja pengawasan, yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi dan pelayanan obat, meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat, meningkatnya kepuasan pelaku usaha di bidang pengawasan distribusi obat, meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ditwasdisian ONPP didukung oleh 3 kelompok kerja yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Kelompok substansi pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kelompok substansi penilaian dan bimbingan teknis fasilitas distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kelompok substansi pengawasan obat pemasukan jalur khusus, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Budaya organisasi pikir, P, profesional, I, integritas, K, kerjasama, K, kredibel, I, inovatif, R, responsif. Dalam mengoptimalkan fungsi dan tugas pelaksanaan pengawasan distribusi tersebut, Ditwasdisian ONPP menerapkan budaya kerja organisasi yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Profesional menerapkan profesionalisme dengan menegakkan sikap, keahlian, dan pengetahuan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat. Kami katakan sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena kami melakukan proses sertifikasi. Integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kredibilitas, dapat dipercaya dan diakui masyarakat luas, nasional dan internasional. Kerjasama tim, mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Badan POM Loyal, tangguh, pantang menyerah. Inovatif, mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang didukung oleh tim Agent of Change. Responsif, cepat tanggap. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 6 area zona integritas. Manajemen perubahan. Pembangunan unit yang berintegritas dan berkualitas pelayanan prima memerlukan adanya manajemen perubahan untuk memastikan perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan perubahan. Penataan tata laksana.
Penataan tata laksana melalui penerapan SOP, e-government, keterbukaan informasi publik, dan pengarsipan yang baik akan mendorong efisiensi dan dapat mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM yang menyesuaikan kebutuhan unit kerja, sehingga dapat menghasilkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Penguatan akuntabilitas. Diperlukan penguatan akuntabilitas pengelolaan kinerja untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh instansinya. Penguatan pengawasan, membentuk sistem pengendalian internal untuk memastikan integritas pengawasan. Peningkatan pelayanan publik. Manajemen pelayanan dilakukan untuk memastikan pelayanan prima dilaksanakan untuk kepuasan masyarakat. Inovasi Ditwas Disian ONPP terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, Koordinator Program Nasional bersama lintas sektor. Koordinator Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, bidang pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian. Koordinator Program Nasional Pelaporan Obat Substandar dan Ilegal termasuk palsu, melalui BPOM Mobile. Koordinator Program Nasional Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar, aktif dalam program pengendalian resistensi antibiotika. Kedua, tanggap pandemi. Menerbitkan buku pedoman nasional terkait peredaran obat di masa pandemi. Pengawalan pendistribusian vaksin COVID-19. Ketiga, perkuatan pelayanan publik dan pengawasan. Online Desktop Inspection. Tanda tangan elektronik pada sertifikat CDOB. Live chat. Obras Cari Batik. Bintang Gemini. Pelaporan gratifikasi secara online. Morning Call. Keempat, berperan aktif dalam forum internasional. Sharing knowledge pada workshop di Bangkok dan pertemuan internasional anggota OKI. Kiprah global dalam upaya penanggulangan obat substandar dan palsu. PT Ensepal Putra Mega Trading mendukung Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan MPP untuk meraih predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, pimpinan dan seluruh staf Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor senantiasa berkomitmen. Kami akan melakukan percepatan, kemudahan, dan transparansi untuk kepuasan publik. Dan kami senantiasa akan melakukan inovasi untuk Indonesia maju. No gratifikasi, no korupsi, no suap. Badan POM, solid, loyal, tangguh, pantang menyerah. Wasdis WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Cara distribusi obat yang baik, yang selanjutnya disingkat CDOB, adalah cara penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu di sepanjang jalur distribusi sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya mau ngurusin sertifikat CDOB saya. Apakah Bapak sudah tahu cara-caranya? Kalau cara-caranya saya kurang paham, cuman
semua dokumen yang diperlukan sudah saya bawa selengkap-lengkapnya. Saya kasih informasi bahwa sudah ada pendaftaran secara online, yaitu melalui sertifikasi cdob.pom.go.id. Dengan cara itu, Bapak bisa mengupload dokumen Bapak. Dan di situ bisa transparan, bisa akuntabel, dan bisa lebih cepat, Pak. Jadi nggak perlu bawa dokumen sebanyak ini, Iya, Bu? betul, Pak. Tidak perlu sedemikian banyak. Silakan nanti Bapak bisa konsultasi ke petugas kami di lantai 6, Pak. Terima kasih informasinya, Bu. Baik, Pak. Silakan, Pak. Pedagang besar farmasi wajib menerapkan CDOB dan sebagai bukti penerapan CDOB, pada tahun 2011, Badan POM menerbitkan sertifikat CDOB melalui proses sertifikasi CDOB sebagai tindak lanjut dari amanat yang tercantum pada Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi. Namun pada masa itu, sertifikasi CDOB masih bersifat voluntary atau sukarela. Proses sertifikasi CDOB terdiri dari 4 tahapan. Pertama, proses pengajuan permohonan oleh PBF dan evaluasi oleh Badan POM. Kedua, pemeriksaan ke sarana PBF. Ketiga, evaluasi Corrective Action Preventive Action atau CAPA. Dan keempat, penerbitan sertifikat CDOB. Saat itu, seluruh proses sertifikasi CDOB masih dilakukan secara manual. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang tata cara sertifikasi CDOB, proses sertifikasi CDOB menjadi mandatori. Sertifikasi CDOB merupakan salah satu perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Dalam rangka pengawalan mandatori sertifikasi CDOB, Badan POM mengembangkan aplikasi e-sertifikasi CDOB sehingga semua proses dapat dilakukan secara online melalui website sertifikasicdob.pom.go.id dengan harapan dapat mempercepat proses sertifikasi CDOB lebih transparan dan akuntabel. Launching aplikasi e-sertifikasi CDOB dilakukan saat ulang tahun Badan POM pada Februari 2018 oleh Kepala Badan POM. Sosialisasi mandatori sertifikasi CDOB dilakukan ke seluruh provinsi di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada PBF dan Balai POM. Keuntungan e-sertifikasi CDOB bagi pelaku usaha. Melalui aplikasi e-sertifikasi CDOB, pelaku usaha dapat memantau setiap tahapan proses sertifikasi secara real-time, sehingga didapatkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pelaku usaha mendapatkan efisiensi waktu, karena tidak perlu datang ke Badan POM untuk submit permohonan, serta dapat meningkatkan daya saing antar pelaku usaha. Terdapat percepatan pengembalian kelebihan pajak. Semua proses sertifikasi CDOB telah dilakukan secara online melalui aplikasi di sertifikasicdob.pom.go.id yang telah terintegrasi dengan beberapa sistem kementerian lembaga, yaitu BKPM untuk integrasi OSS, Ditjen Pajak untuk integrasi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP, Kemenkeu untuk integrasi pembayaran SPB, serta Balai Sertifikasi Elektronik untuk integrasi dalam hal penerbitan tanda tangan elektronik. Keuntungan e-sertifikasi CDOB bagi petugas Badan POM. Pada aplikasi sertifikasi cdob.pom.go.id telah tersedia laporan-laporan untuk monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, serta pemberian layanan publik. Data pada laporan-laporan ini ditampilkan bulanan dan tersedia pada akun petugas, subkoordinator, koordinator, direktur, hingga deputi.
sehingga pejabat struktural dapat langsung terinfokan dan update status terkini dari pergerakan proses sertifikasi CDOB yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Berikut beberapa testimoni terkait sertifikasi CDOB oleh PBL, baik saat proses dilakukan secara manual maupun online. Dengan sistem elektronik 100% ini, ada percepatan dan ada efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. Sehingga walaupun ada pandemi, tidak ada kendala proses sertifikasi CDOB. Dengan adanya layanan tersebut, maka tim kami tidak perlu lagi mengirimkan dokumen persyaratan sertifikasi secara fisik ke Badan POM, namun cukup dengan cara mengupload dokumen tersebut melalui sebuah website sehingga dapat dilakukan dari kantor kami. Pelayanan publik sertifikasi CDOB mempercepat dan mempermudah kami dalam proses sertifikasi CDOB. Kami sebagai PBS yang telah mendapatkan sertifikat CDOB akan selalu berkomitmen dalam menjalankan kegiatan kami sesuai dengan ketentuan. Dari segi kemudahan, kami lebih mudah melakukan upload dokumen di sistem. Kemudian, kami juga lebih mudah melakukan monitoring evaluasi, di mana setiap tahap proses yang dilakukan terdata di sistem elektronik dan bisa kami update setiap saat. Semua tahapan dapat dilakukan melalui sistem e-sertifikasi, sehingga status tahapan proses dapat terpantau setiap saat. Percepatan proses sertifikasi CDOB melalui implementasi tanda tangan elektronik juga sangat memudahkan kami untuk mendapat sertifikat tanpa harus datang ke Badan POM untuk mengambil fisik dokumennya. Selama tahun 2009 sampai 2020 ini kami dapat menyelesaikan sekitar 10 cabang. Sertifikasi CDOB ini telah meningkatkan kepercayaan stakeholder kami dan internal kami dapat melakukan perbaikan seperti yang gudang agak berantakan menjadi lebih rapi. Semoga Badan POM semakin sukses. Jaya terus BPOM Indonesia. Kami berterima kasih karena Badan POM khususnya Bapak dan Ibu yang ada di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor selalu mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi kami. Semoga Badan POM terus maju dan terus berinovasi. Pelayanan publik sertifikasi CDOB Badan POM sudah semakin baik. Saat ini sudah menggunakan e-sertifikasi dan tanda tangan digital. Nah, teman-teman tinggal daftar secara online di sertifikasi cdob.pom.go.id. Terima kasih Badan POM. Wasdis WBBM. Birokrasi bersih melayani. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan pelaku usaha dalam mengakses informasi serta layanan konsultasi dan pengaduan, inovasi-inovasi telah dikembangkan oleh Badan POM secara berkelanjutan. Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 dan penetapan PSBB, Physical Distancing, jam kerja WFH atau WFO, konsultasi tatap muka di gedung pelayanan publik tidak dapat berjalan seperti biasanya. Untuk memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha berkonsultasi pada subset sertifikasi cdob.pom.go.id, tersedia fasilitas live chat dengan jam layanan sesuai jam kerja. Ketikkan nama, alamat email, dan pesan, kemudian akan direspon oleh petugas live chat. Konsultasi dilanjutkan hingga selesai. Kemudian, lakukan penilaian terhadap layanan konsultasi yang diberikan.
Untuk mendekatkan layanan publik sertifikasi CDOB kepada masyarakat dengan mengoptimalkan aplikasi pesan, kini masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi umum sertifikasi CDOB melalui robot WhatsApp. Robot WhatsApp adalah kanal layanan konsultasi sertifikasi CDOB melalui chat WhatsApp yang akan dijawab otomatis oleh sistem dengan jam layanan 24 jam setiap hari. Robot WhatsApp telah mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan berdasarkan data frequently asked questions dan mengolah data yang terdapat pada aplikasi e-sertifikasi CDOB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perpanjangan sertifikat CDOB dilakukan paling cepat 12 bulan dan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat CDOB berakhir. Dalam rangka pengawalan perpanjangan sertifikat CDOB, aplikasi e-sertifikasi CDOB akan memberikan notifikasi kepada PBF melalui alert pada akun PBF dan mengirimkan alert pada email PBF yang terdaftar pada aplikasi. Inovasi-inovasi pelayanan publik Badan POM merupakan dukungan terhadap kemudahan pelaku usaha dalam mengakses informasi, termasuk konsultasi dan asistensi regulatori, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, tidak usah ragu dan malu untuk mendapatkan informasi, berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan melalui fitur-fitur terbaru tersebut. Kami semakin dekat, tepat, dan cepat.